Untuk berbicara atas nama-Mu, kiranya Tuhan kami datang bukan dengan kuat kuasa kami, dengan pikiran atau apapun Tuhan yang daripada diri kami. Kami adalah alat-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk apapun yang Kau mau. Terima kasih Bapak, Kau buka pikiran dan hati kami masing-masing sebagai jemaat yang tidak mengerti apa-apa, supaya kami mengerti apa yang Kau mau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi. Selamat hari kemerdekaan ya. Tadi pagi sharing saya itu kepingin tentang hati. Tadi mantapkan lagunya Pak Tommy sama Mojokerto Idol tadi ya. Judulnya waktunya bersih ya. Sharingnya waktunya kita bersih-bersih saudara ya. Apa maksudnya waktunya kita bersih-bersih hari ini? Kita sering dengarkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Semua yang setuju? Pasti amin ya? Amin. Tubuh kita adalah bait Allah. Setuju ya? Siapa yang mau rumahnya bersih? Semua pasti angkat tangan. Ya. Tapi kita lihat dulu ya, apa benar rumah kita ini bersih? Yesaya 28 ayat 8. Yesaya 28 ayat 8. Waktunya kita bersih-bersih hari ini. Yesaya 28 ayat 8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Saya baca. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih lagi. Sehingga sekarang waktunya kita bersih-bersih. Ini saya tambahin sendiri yang di belakangnya. Kok ada ayat seperti ini hari ini? Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Saudara bayangin, kalau rumah saudara hari ini isinya di meja saudara muntah, kotoran, tai, dan lain-lain. Jadi apa rumah itu kira-kira? Hah? Tempat sampah. Kira-kira baunya seperti apa? Anjir, gak karu-karuan. Ya kan? Jadi tempat yang gak karu-karuan hari ini. Ada nggak kira-kira yang merasa bahwa rumahnya seperti ini? Pasti nggak ada yang merasa. Ya kan? Pasti nggak ada yang merasa. Tapi saya ingatkan loh, jangan-jangan rumah kita hari ini seperti ini semua. Kok bisa seperti ini rumah kita? Kenapa rumah kita hari ini? Jangan-jangan hari ini saya pun yang berdiri di mimbar atau yang hadir di sini seperti ini semua. Kenapa bisa? Kenapa bisa hari ini yang nyanyi, yang berdiri atau saya sendiri pun, yang nari atau siapapun bisa seperti ini? Oh, nggak mungkin. Oh, jangan dulu, ya. Matius 15 ayat 11. Supaya saudara tahu apa maksud ini semua, ya. Matius 15 ayat 11. Apa korelasinya ini tadi ya? Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. 12-nya Pak Juli, sampai kita baca sampai 18 ya. Kita bergantian Pak Juli. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta.
Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tahu korelasinya, saudara? Kenapa hari ini bisa-bisa kita ini yang penuh dengan kotoran itu? Ya, mulai nyambung sedikit ya. Jangan-jangan hati saudara isinya bukan sesuatu yang dari Tuhan. Kok bisa? Saya ulangi ya, yang dari Matius ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk dari dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bayangkan ya. Saya ngomong, saudara harus bertobat. Jangan berbuat dosa. Kalimat saya baik. Baik ya. Kemudian saya di belakang, saya berbuat dosa. Hati dan perbuatan saya nyambung nggak? Apa yang keluar dari mulut saya? Hah? Isinya bohong, tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan dan apa yang saya lakukan. Betul ya? Berarti yang saya omongkan itu hanya dusta, ya. Berarti yang saya omongkan hanya cuma gedabrus. Hati dan omongan tidak cocok. Itulah bisa jadi muntahan, kotoran dan noda. Kalau hati yang saya omongkan tidak sesuai dengan firman yang saya ucapkan, mesbah yang saya ucapkan hari ini di sini penuh dengan muntah dan kotoran. Itu pun tidak berlaku hanya di mesbah. Di rumah juga begitu loh, saudara. Apa yang saudara ucapkan, kalau tidak sesuai dengan hati, rumahmu penuh dengan muntah dan kotor. Apa yang kau ucapkan tidak ada yang tidak sama dengan hati, sama isinya. Jaga hatimu. Kita tidak menghakimi. Tidak perlu dijawab ya itu aku enggak. Siapa yang bisa menyelidiki hati? Tidak ada yang tahu. Sekarang nyimpang sedikit. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Mazmur 24 ayat 3. Kenapa begitu pentingnya hari ini ya? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Stop dulu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat biasa ya. Sering kita baca. Menjadi ayat biasa. Tapi ini bukan biasa. Ini berlaku untuk semua orang, berlaku untuk kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat selanjutnya Pak Juri. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hanya orang dengan kriteria seperti ini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang bersih tangannya semua bersih hari ini. Betul ya? Kita semua kelihatannya bersih. Yes. Hari ini yang berdiri di mimbar terutama Pak Tommy, saya, atau semua orang yang berkhotbah di YouTube dan di gereja, semuanya bersih tangannya. Betul ya? Gak ada pendeta ke tempat maksiat. Gak ada pendeta yang kelihatan berdosa. Betul ya? Gak ada pendeta yang kelihatan berdosa macam-macam. Semuanya bersih tangannya. Ya. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak di sini.
semuanya bersih tangannya. Tapi ada satu, murni hatinya tidak ada yang tahu. Dalam pelayanan, dalam apapun juga, hanya satu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain atau siapapun, hanya kita dengan Tuhan. Murni hatinya, ya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersama palsu. Murni dengan penipuan itu gitu saja. Kita mau apapun, ya, kalau tidak murni hatinya, saudara akan jadi balik tadi. Ketika kita melayani, entah itu di mesbah, entah itu di rumah, kalau itu berbeda dengan hati, misalnya nih sekarang, yang seharusnya ketika kita berbicara jangan berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa itu sendiri, apa yang kita omongkan itu akhirnya apa? Yang seharusnya itu firman yang hidup, akhirnya apa? Jadi muntah. Sesuatu yang kudus akhirnya jadi nggak kudus. Itu jadi muntah dan nggak karu-karu. Di rumah juga begitu. Kita yang harusnya mendidik anak, nak nurut sama orang tua. Jangan begini, jangan begitu. Ternyata ibu dan bapaknya tanpa diketahui anak, perbuatannya tidak lebih bagus daripada anaknya, malah lebih jelek daripada iblis. Artinya apa? Hatimu dan omonganmu nggak cocok. Ini waktunya bersih-bersih nih sekarang. Kita nggak bisa hidup di dua alam. Kita bukan kata hari ini, ya. Kata bisa hidup di dua alam. Antara air dengan darat bisa, kita bukan kata. Kita manusia hidup hanya di satu. Mau kudus, kuduslah. Mau jahat, jahatlah sekalian. Ya, kita nggak bisa di dua alam hari ini. Kalau mau ikut Tuhan, ikut benar-benar. Anak muda hari ini banyak anak muda. Kalau mau ikut Tuhan sejak muda, ikutlah yang tekun. Tidak ada di dua alam, setengah-setengah nggak ada. Orang-orang tua juga begitu. Ini waktunya, nggak ada waktu lagi. Kalau mau ikut Tuhan, sekalian ikut. Kita nggak bisa melihat orang begini hari ini, Pak. Banyak juga kok kita lihat hamba Tuhan yang mungkin yang kita lihat, mereka hari ini diberkati, lebih diberkati dari Pak Tommy, lebih diberkati. Walaupun ajaran-ajarannya juga ajaran-ajaran yang ngajar-ngajar. Jangan pernah iri. Jangan pernah iri. Jangan pernah iri sama orang lain. Jangan pernah melihat orang lain. Kita sekarang belajar melihat diri kita hari ini. Ya. Kalau kita melihat mereka, kita nggak usah iri. Setan bisa menyertai mereka. Ada buktinya, ada. Nih kita baca dulu. Yeremia 5:26. Jangan pernah membandingkan apa yang mereka lakukan, terus ukuran yang saudara pakai. Mereka sukses Pak, sehingga saya harus niru, nggak usah. Tidak usah tiru-tiru seperti mereka. Ya, nggak usah niru. Pertahankan. Kalau kau memiliki hati yang murni, pertahankan. Apapun keadaanmu hari ini, kalau kau sudah memiliki hati yang murni, pertahankan. Ya, Yeremia 5:26. Yeremia 5 ayat 26 sampai 28 ya. Saya bergantian tidak. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikian rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara yang anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Nah, siapa yang bisa menangkap burung? Ya kan? Apa maksudnya ini? Ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang hari ini memasang jerat untuk domba-dombanya. Ya, mereka jadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Bukan berarti Pak Juli loh ya. Kita nggak usah lihat seperti itu, nggak usah iri, ya Pak Tommy ya. Jangan iri yang seperti ini.
Hamba Tuhan terutama harus memiliki hati yang murni. Pelayanannya mereka disertai dengan mujizat nggak? Bisa disertai dengan mujizat nggak? Hah? Bisa. Buktinya mana? Ada buktinya. Nih, supaya saudara itu tahu. Dan mujizatnya bahkan lebih hebat lagi. Wahyu 16 ayat 13. Supaya saudara tahu siapa yang menyertai mereka. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang menyertai mereka? Roh najis. Roh-roh setan. Makanya ya, supaya hidup saudara benar-benar yang mendampingi hidupmu adalah Allah. Ini begini ya, ditanya ya. Kalau engkau hidup hatimu ini murni untuk Tuhan, contohnya begini, apa yang kau ucapkan timbul dari hati. Kalau itu sama, yang isi adalah Roh Kudus. Tapi kalau hatimu, apa yang kau ucapkan nggak sesuai, isinya dusta, siapa yang isi di hatimu? Iblis. Ketika iblis ngomong, isinya apa yang keluar dari mulut? Kebohongan. Jadi muntah semua di sini. Makin hari makin banyak muntahan. Makin hari siapa yang ada di sekitar? Siapa yang senang dengan barang yang busuk? Makin hari makin banyak setan. Makin hari makin kotor tempatmu. Makin hari rumahmu makin kotor. Siapa yang senang dengan kotor? Setan. Roh Kudusnya di mana? Makin hari Roh Kudusnya minggir. Karena isinya setan. Ya kan? Makin hari saudara, bukan Roh Kudus yang akan mendampingi. Makin hari dikelilingi setan. Omonganmu, omongan dusta semuanya isinya. Makanya makin hari isinya setan tok. Disertai dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi bukan dari Tuhan. Dari setan. Karena yang ngomong bukan lagi Roh Kudus, tapi iblis yang ngomong. Kita ini harus diisi dengan apa? Supaya tidak begitu. Diisi dengan Roh Kudus. Harta benda surgawi itu yang saudara harus isi. Cekkan sekarang saudara. Hatimu hari ini, kemurnian hatimu hari ini sudah benar-benar murni nggak? Untuk apapun juga. Entah itu di keluarga, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam apapun juga. Murni enggak? Yang namanya murni itu tidak ada motivasi apapun. Semuanya kembali untuk Tuhan. Juga di keluarga. Apapun yang kau lakukan betul-betul untuk keluarga. Tidak ada motivasi apapun. Betul-betul untuk Tuhan. Kalau motivasi untuk Tuhan itu begini loh. Apapun yang terjadi, kalau saudara disertai Roh Kudus, semuanya kembali untuk Tuhan. Kalau Roh Kudus yang menyertai saudara, Roh Kudus itu punya dorongan yang kuat. Hidup saudara diambil alih oleh Roh Kudus. Ya, saudara ini alatnya tok. Ketika Roh Kudus mengambil alih hidupmu, saudara ini alat dan tidak punya kuasa untuk hidupmu. Bedanya dengan setan. Ketika setan mengambil alih hidupmu, engkau lah yang berkuasa. Karena setan nebeng di hidupmu. Setan nebeng di hidupmu dan engkau yang berkuasa. Karena setan mau engkau tampil. Setan itu mau kamu yang tampil. Supaya engkau begitu sombongnya. Tapi kalau Roh Kudus, dia beda. Kalau Roh Kudus mengambil alih hidupmu, Roh Kudus yang mau tampil, kamu tidak punya hak untuk tampil. Tapi kalau setan berbeda, dia mau dia yang tampil, dia mau engkau yang tampil, supaya menunjukkan kesombongannya. Bedanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya yang mau tampil, kamu tidak boleh kamu jadi kesetnya.
kamu adalah alatnya. Ada perbedaan, saudara. Kalau setan, dia mau kamu yang tampil, aku. Tapi kalau Roh Kudus, rohnya yang mau tampil, kamu adalah alatnya. Kamu tidak punya kuasa. Perbedaan tuh ya. Ini sekarang coba. Ketika kita dalam keseharian, siapa yang tampil hari ini? Siapa yang tampil dalam hidupmu hari ini? Itu menunjukkan siapa engkau. Coba cek hari ini. Dalam keseharianmu hari ini, engkau yang mengaku tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang tampil dalam kehidupanmu hari ini? Yoel atau Roh Kudus? Saya atau Roh Kudus? Pak Tommy atau Roh Kudus? Kalau engkau yang tampil, gereja ini aku yang bangun. Gereja ini tanpa aku tidak jadi gereja. Itulah setan yang mulai ngomong. Sombong. Tapi ketika kita merendahkan diri, aku bukan siapa-siapa, itulah Roh Kudus. Berbeda tipis, saudara. Tanpa aku, musik tidak akan jadi. Itu setan. Ketika orang membanggakan diri, tanpa aku gereja ini bukan siapa-siapa, itu setan. Dimanapun, di rumah misalnya, tanpa aku rumah tangga ini tidak bisa apa-apa, itulah mulai menjadi kesombongan. Ya. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan yang membangun rumah ini, tidak akan jadi. Itu bedanya. Ngerti ya? Setan dengan iblis kerjanya sama, tapi yang mau tampil berbeda. Ya, Roh Kudus mau mengambil alih kita, tapi dia jadikan kita alat. Kita akan jadi di bawah dan dia mau tampil. Tapi kalau setan, dia mau di belakang kita, kita mau dijunjung sama setan. Itu bedanya. Saudara mau jadi mana sekarang? Saya nggak perlu menghakimi ya. Saya tidak menghakimi. Tapi kita kembali kepada Dia yang murni. Supaya apa? Kita ini capek-capek ya sekarang ini. Mengikut Tuhan ini capek banget loh. Sudah nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh capek. Jangan sampai sudah mempertahankan iman tapi ditolak. Kita mau mempertahankan iman tapi kita diterima. Ya, sudah capek ditolak kan? Kita mau hari ini kita mempertahankan iman, merebut kemerdekaan dan kita meraih kemerdekaan itu. Ya, sudah capek pada merebut. Jangan sampai sudah capek-capek ditolak. Kita harus merebut sampai dapat. Itu yang kita mau cari kan? Makanya kita hari ini waktunya bersih-bersih. Kita kembali. Waktunya Tuhan ini nggak lama. Nggak lama artinya begini loh. Kalaupun Tuhan nggak datang kan kita pasti mati, betul kan? Iya kan? Itu loh. Kalaupun Tuhan nggak datang, pasti kita mati. Waktu kita mati, kita sudah siap. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi kematianmu itu pasti. Sebelum kita mati, kita harus bersih dulu. Karena tidak mungkin kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu kematian kita? Tidak ada yang tahu. Tapi kalian harus siap. Entah yang muda, entah yang tua harus siap. Ini tak waktunya kita. Ya. Jangan sampai mesbah bunyi tadi itu. Sungguh. Sampai kita bilang, segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih lagi. Kalimat sungguh ini kan berarti sampai ngomong bilang, sungguh hari ini tidak ada lagi yang bersih, penuh dengan muntah kotoran dan serem nggak? Berarti Nabi Yesaya sampai ngomong, sungguh sudah nggak ada lagi. Kalimat sungguh ini beneran loh. Kan artinya begini, saking pentingnya ayat ini. Kalian datang ke gereja pagi-pagi ini, bangun pagi, Melani hari ini ikut lomba datang ke gereja. Apa yang kalian cari? Tuhan. Tuhan. Capek kan sebenarnya lebih enak ikut lomba daripada dia. Ya kan? Ya kan? Daripada dia hari ini enak. Jangan sampai apa yang kita hari ini kerjakan
kita inisiasi ya. Ya, hati kita harus cocok dengan tindakan kita. Kalau nggak cocok, setengah-setengah, percuma, buang waktu. Jadilah kata sekalian, percuma. Nggak mungkin saudara selamat dong. Kalau hatimu penuh dengan dusta, nggak mungkin selamat. Kalau engkau menipu dirimu sendiri, yang rugi loh kamu. Kau isi dengan setan, isilah dengan Roh Kudus. Miliki harta surgawi, kembalikan menjadi harta yang murni. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu harta surgawi ya. Kita baca ini sebelum baca itu kita baca yang ini. Kumpulkanlah harta di surga, supaya saudara ngerti ini ya. Tolong dibaca. Kan Yesus pernah ngomong begini, ada kejadian begini. Kumpulkanlah hartamu di surga, nengat dan karat tidak memakannya. Betul ya? Pencuri tidak memakannya. Ya. Oke, silakan dibaca. Ayat 20. Ya, Matius 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Stop dulu ya, stop dulu. Bagaimana cara, ada nggak kira-kira menurut saudara harta di surga ini? Gimana Yon? Ada harta di surga ya? Ada. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di surga, ada yang banyak, ada yang sedikit. Betul ya? Berarti di surga ada orang kaya, ada orang miskin ini. Betul. Coba pakai analogi aja. Janganlah mengumpulkan harta di bumi, ya, ayat 20-nya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga yang hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yes, kumpulkanlah bagimu harta di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Berarti bisa mengumpulkan harta di surga? Bisa. Pertanyaan simpel. Di surga ada hangat dan karat? Ada. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ada pencuri di surga? Kalau nggak ada hangat, nggak ada pencuri, hartanya ada nggak? Hah? Coba ulang lagi. Ada kumpulkan harta di surga ada? Ada ya hartanya ya. Bayangan kita kan ada hartanya ya. Ada ngengatnya nggak? Ada pencuri nggak? Kalau ada hartanya, berarti ada yang kaya, ada yang miskin di surga. Coba kalimatnya Yesus pasti sudah bingung kan? Betul ya? Betul nggak? Kalau di surga nggak ada ngengat, nggak ada karat, berarti harta itu nggak ada di surga. Pencuri nggak bisa membongkar, memang nggak ada hartanya. Tidak ada harta di surga, karena di surga nggak ada melarat dan miskin. Kalau ada melarat dan miskin, apa bedanya dengan dunia? Terus di mana hartanya? Nah, itu jawaban yang paling pintar. Mojokerto Idol sudah jawab. Ayo 21-nya coba baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan yang terakhir, ini jawaban yang terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu di mana hari ini? Hatimu hari ini di mana? Jangan bilang hatimu di surga loh, kau mati berarti hari ini. Di mana hatimu hari ini? Jangan dibilang di gereja. Di dalam tubuh. Ini pertanyaan paling gampang. Oh, jangan nerawang kalau baca Alkitab itu. Jangan nerawang-nerawang. Yesus itu selalu berbicara gampang kok. Jangan seolah-olah nerawang.
Di mana hartamu, di situ hatimu. Hatimu di mana hari ini? Di tubuh. Hartamu di mana? Nah, harta yang bagaimana yang Tuhan mau? Kan sekarang saudara tahu, kepingin gini loh. Harta surgawi itu seperti apa sih? Supaya isinya kita itu, apa yang kita ucapkan itu baunya wangi. Ya kan? Kita akan balik lagi supaya tidak jadi muntahan. Harta itu seperti apa? Ya kan? Di mana hartamu, di situ hatimu. Sekarang saudara yakin kan? Hatiku adalah harta. Harta surgawi yang bagaimana yang harus aku isi? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Inilah harta surgawi yang harus saudara miliki di dalam hati. Kalau hati saudara isinya harta surgawi ini, jadi apa saudara coba? Saudara jadi apa kalau hatimu seperti ini? Jadi seperti Kristus. Kalau kau seperti Kristus, apa yang kau ucapkan semuanya wangi baunya. Kalau hatimu seperti ini, apa yang kau ucapkan sama dengan tindakanmu semua. Yang ada dalam hatimu itu firman Tuhan semuanya. Roh Kudus yang menyertai. Kalau orang yang memiliki hati seperti ini, ya, kalau ada di sini, hatinya seperti ini, jadi orang seperti apa dia kira-kira? Coba. Kalau ada orang yang hatinya coba diulang dari nomor 4 aja. Kalau ada orang yang hatinya sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, orang itu ada di sini. Jadi apa orang itu kira-kira ini? Seperti apa orang itu? Nah, terusin lagi yang selanjutnya. Ayat 5-nya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang itu ada di sini. Seperti apa orang itu? Dan jadi apa orang itu hari ini? Kalau orang itu ada di sini, saudara mau nggak bergaul dengan orang itu? Iya kan? Ayat 6-nya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7-nya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar mengharapkan segala sesuatu. Coba, kalau ada orang seperti itu di sini, jadi apakah orang itu di antara kita? Karakter apakah yang kita dapatkan dari orang itu, dan siapakah orang itu di sini? Mau nggak saudara seperti orang ini? Coba, mau nggak hatimu seperti ini di sini? Ada 13 item di sini yang tidak boleh lepas daripada kekristenan. Ini loh maksudnya harta surgawi. Ini harta yang sangat mahal, saudara. Harta ini yang namanya harta surgawi. Ini loh harta kekristenan. Kalau engkau mengaku Kristen, ini tidak boleh lepas daripada kekristenan. Orang Kristen hatinya harus murni seperti ini. Ini tanamkan, materaikan dalam hatimu. Tidak boleh tidak. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, materaikan dalam hatimu. Tidak boleh tidak. Ini menjadi hati yang murni, hatinya Kristus. Coba, ada yang salah nggak dalam hati ini? Ayo, coba cek satu persatu ya. Hatimu memiliki 13 item ini. Tidak boleh, ini seperti hati ini. Ini bahan bakarnya terang itu tadi. Kalau ini lampu, ya, ini lampu. Ini bahan bakarnya, ini sambung-sambungannya.
Kita misalnya listrik nih ya. Ini kabel-kabelnya ada 13 kabel. Satu kabel korslet bisa nyala nggak lampu ini? Nggak bisa nyala. Kita ini terang seperti lampu. Ini jalur-jalurnya 13 item ini. Untuk lampu ini nyala, butuh 13 ini nyambung semua. Satu hilangkan bisa? Nggak bisa. Untuk itulah hatimu pentingnya harta itu. Ngerti ya analoginya ya, di gambarannya ya. Harta surgawimu itu seperti jalur-jalur listrik itu. Untuk menerangi hidup, Anda harus melakukan ini. Dan nyala, ini harus teraliri dengan aliran-aliran ini semua. Ini. Akhirnya ini aduh saya sampai kalau baca ini ya luar biasa nih. Yohanes 7:38. Makanya ini seperti 13 item itu akan menjadi aliran-aliran yang akan menghidupkan kamu, akan menjadi terang itu tadi. Yohanes 7:38 saya bacakan ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan membuat hidupmu seperti terang. Coba kalau 13 item itu, harta surgawi itu, kau pasang dalam hidupmu, kau materaikan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 13 aliran itu akan menerangi hidupmu sehingga hidupmu menjadi terang. Ngerti ya? Ini waktunya bersih-bersih. Begitu pentingnya hati ini sampai Paulus itu catat gitu. Ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir ya. Dua aja ya terakhir ya. 3 wis. Biar mantep. Mulai dari Kisah Rasul 24 ayat 16. Karena penting. Kalau enggak sia-sia kita ini. Kisah Rasul 24 ayat 16. Ini Paulus sendiri, dia harus belajar. Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah para Rasul 24 ayat 16. Ini Paulus untuk dirinya sendiri dulu dia, ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sebab aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu Paulus dulu. Dia harus hidup murni di hadapan Allah dan manusia. Paulus duluan. Aku berusaha, sebab aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Paulus duluan, ya. Dan setelah itu diajarkan kepada siapa? Kepada muridnya. 1 Timotius 1 ayat 5. Dia nasihati untuk muridnya. Dia mulai dengan dirinya dan dia nasihati muridnya. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus dan ikhlas. Suratnya kepada Timotius, nih, dia tulis pada muridnya. Tujuan dari nasihat adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus. Sebelum kau melayani Timotius, kau harus punya hati yang murni ya. Timbul dari yang suci ya, hati yang dari yang mulia, dari iman yang tulus dan ikhlas. Jangan macam-macam ya. Dia nasihati Timotius. Setelah dia nasihati muridnya, dia tulis pada siapa? Kepada jemaat-jemaat di Korintus. 1 Korintus 5 ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi yang keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Jelas ya. Diri kita, baru kita bisa menasihati murid kita, baru kita bisa ngomong dengan jemaat. Dimulai dari siapa? Diri kita, keluarga kita,
baru kita kepada orang lain. Ya, jangan lupakan itu. Mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Itu Rasul Paulus caranya. Karena dari hati bisa kita lakukan segala-galanya. Ya, hati itu paling bahaya. Ya, dasar dari segala sesuatu itu hati. Karena itu harta yang luar biasa. Tanya siapa ya? Waktunya habis ya. 43 menit. Nanti ada serinya lagi. Ya. Coba kita tutup di sini. Soalnya janji 3 ayat tadi saya penutup itu. Datuk dalam doa ya. Bapak, kami ucap syukur bahwa Engkau telah Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya Kau buka hati kami Tuhan, kembalikan kami supaya kami memiliki hati yang murni. Engkau tahu Tuhan bahwa firman-Mu hari ini merupakan suatu seperti ibarat Tuhan air yang menyucikan kami semuanya Tuhan, yang membersihkan kami dari muntahan kotoran semuanya Tuhan, supaya mesbah ini Tuhan menjadi mesbah yang bersih, rumah kami menjadi rumah yang bersih, bukan rumah yang penuh dengan kotoran Tuhan. Bersihkan kami semuanya hari ini Tuhan, sucikan hati kami dan mataikan kami dengan harta surgawi-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang taat, yang bersih hatinya Tuhan, yang tidak bercacat dan bercela. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu. Kami sambut Tuhan dengan senang hati. Memang roh kami Tuhan senang dengan firman seperti ini, tapi jasmani kami tapi kami yakin dan berterima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, kami siap mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin.